ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام rahimani Allah wa iyyakum. Kita melanjutkan pembahasan fikih kita, fikih sunnah wal kitabil aziz. Yang pertama kita telah membahas hukum sholat berjamaah bagi laki-laki yang berakal, yang balik, kecuali apabila ada uzur. Telah disebutkan hukumnya adalah wajib. Seorang lagi, hukum sholat jamaah bagi laki-laki balik berakal adalah wajib. Adapun wanita maka tidak diwajibkan bagi mereka berjamaah. Akan tetapi mereka tidak dilarang untuk menyaksikan sholat berjamaah dengan syarat tidak menimbulkan fitnah, tidak memakai perhiasan dan wangian. Akan tetapi sholatnya para wanita di rumah mereka itu lebih baik daripada sholatnya mereka di masjid bersama kaum muslimin. Selanjutnya mu'allif Hafizahullah Ta'ala juga menyebutkan tentang adab berjalan menuju masjid. Maka hendaklah seseorang ketika berangkat dari rumah menuju masjid, maka dia memperhatikan adabnya, jadi sakinah wal waqar, dengan tenang dan menjaga kewibawaan. Meskipun sudah diiqamati sholat, karena disebutkan bahwasanya ia terhitung, yakni mendapatkan pahala sholat semenjak ia keluar dari rumah menuju masjid. Selanjutnya apa yang diucapkan bagi orang yang keluar dari rumah menuju masjidnya? Kemarin disebutkan dengan hadis Anas, Rasulullah bersabda, siapa yang keluar dari rumah mengucapkan Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Adapun kalimat ini atau doa ini kita baca setiap kali kita keluar dari rumah, baik itu menuju masjid ataupun ke tempat yang lainnya. Maka orang yang mengucapkan doa tadi disebutkan dalam hadis, dikatakan kepadanya budita, kufita, bukita. Engkau telah diberikan hidayah, yaitu petunjuk, telah dicukupi, telah dipelihara. Kemudian disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, doa yang dipanjatkan Rasulullah SAW ketika beliau keluar rumah menuju masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura waj'al fi sam'i nura waj'al fi basari nura waj'al min khalfi nura wa min amami nura waj'al min fawqi nura wa min tahti nura Allahumma a'tini nura.
Ini yang kita baca ketika kita melangkah menuju masjid. Ya. Yang kita semuanya membutuhkan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih ketika kita berjalan di atas sirat yang hakiki, ya, maka di saat itu pula kita membutuhkan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Malik menyebutkan tentang doa yang dibaca ketika masuk ke dalam masjid. Ya. A'udzu billahi al-'azim wa bi wajhil karim wa sultanihi al-qadim minasyaitonir rajim. Ini di antara doa yang kita baca ketika masuk masjid. Atau dari Fatimah bin putri Rasulullah SAW. Ya. Kita membaca Bismillah wassalamu ala Rasulillah Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaab rahmatik. Kemudian ketika keluar kita baca Bismillah wassalamu ala Rasulillah Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaab fadlik. Nah, begitu kita masuk ke dalam masjid, maka sunnah selanjutnya adalah sholat 2 rakaat. Ya. Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukum al-masjid, fala yajlis hatta yusalli rak'atayn." Apabila salah satu dari kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah ia duduk sehingga sholat 2 rakaat. Yang mu'allif memilih bahwasanya sholat 2 rakaat ketika masuk masjid itu wajib. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat yang menguatkan kewajiban sholat 2 rakaat ketika kita masuk ke dalam masjid yang disebut dengan tahiyatul masjid, penghormatan terhadap masjid. Ya, berkata Malik, wa yu'akkadu al-wujuba anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara bihi. Dan ditekankan kewajiban atau ditegaskan wajibnya sholat 2 rakaat ketika masuk masjid itu, bahwasanya Nabi SAW memerintahkan sholat tahiyatul masjid. Wa in kana al-imam yakhutubu, meskipun imamnya itu sedang khutbah. Ya, hadisnya dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Ja'a rajulun wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu an-nasa yaum al-jum'ah." Datang seorang laki-laki sedangkan Nabi SAW sedang berkhutbah atau berbicara kepada manusia pada hari Jumat. Jadi Rasulullah di atas mimbar berkhutbah. Faqala, lalu Rasulullah menghentikan khutbahnya. Beliau bertanya kepada orang itu, "As-salita ya fulan? As-salita ya fulan? Apakah engkau salat dari fulan?" Lalu orang itu menjawab, "La." Ya, tidak. Lalu kata Rasulullah, "Qum farka." Sudah duduk, kemudian Rasulullah perintahkan agar dia berdiri lalu rukuk. Ya. Padahal sudah. Tapi Rasulullah perintahkan dia untuk berdiri dan sholat tahiyatul masjid. Nah, hadis ini menguatkan bahwasanya sholat tahiyatul masjid itu hukumnya adalah wajib. Kalau kanat at-tahiyatu tutraku fi halin min al-ahwali la turikat al-an. Jika tahiyatul masjid itu ditinggalkan dalam sebagian kondisi, kalau demikian maka sungguh tahiyatul masjid itu ditinggalkan pada saat yang demikian itu. Jadi ketika imam sedang khutbah, kewajiban kita adalah menyimak khutbah Jumat. Karena itu bagian dari syarat wajibnya sholat Jumat. Sholat Jumat tidak sah kalau tidak ada 2 khutbah. Akan tetapi bersama itu kita perhatikan Rasulullah SAW tetap memerintahkan orang itu agar berdiri mengerjakan tahiyatul masjid.
Nah ini menegaskan bahwasanya tahiyatul masjid itu hukumnya wajib. Lihatlah wajib, wahia masyarakat qabla al-qul. Kemudian mu'allif menegaskan lagi sesungguhnya orang itu sudah duduk. Orang yang datang tadi langsung duduk. Padahal tahiyatul masjid itu disyaratkan sebelum orang itu duduk. Begitu masuk, sebelum duduk sholat. Orang ini sudah duduk. Diperintahkan Nabi untuk berdiri mengerjakan sholat. Waliannahu kana yajhaluhu. Kemudian alasan lain karena sesungguhnya orang itu tidak mengerti hukum tahiyatul masjid. Dia datang langsung duduk. Dia tidak tahu kalau tahiyatul masjid itu hukumnya wajib. Ya, oleh karena itulah Rasulullah perintahkan agar dia berdiri dan sholat. Walianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qata'a khutbatahu wa kallamahu wa amarahu an yusalli tahiyatan. Begitu pula Nabi SAW memutus khutbah. Rasulullah SAW berhenti di khutbah, kemudian berbicara kepada orang itu dan memerintahkannya agar dia sholat tahiyat. Falaulah syiddatul ihtimami bitahiyati fi jami'il awqati la ihtama alaihi salam hadha ihtimam. Jikalau tidak ada kepentingan yang sangat, tidak ada kepentingan yang sangat untuk mengerjakan tahiyatul masjid pada seluruh waktu. Jadi tahiyatul masjid itu kapan saja, masuk ke dalamnya di waktu makruhan. Jadi 3 waktu yang tidak boleh kurang salat, tahiyatul masjid tetap disyaratkan. Misalnya ketika orang masuk masjid bertepatan dengan terbitnya matahari, maka tetap dia harus salat. Atau misalnya ketika matahari pas di tengah-tengah langit, itu pun dia harus tahiyatul masjid. Atau misalnya matahari hendak tenggelam. Ya. Dari sini Malik mengatakan seandainya tidak ada kepentingan yang sangat dengan tahiyatul masjid di seluruh waktu, maka Rasulullah tidak ada kepentingan sebagaimana kepentingan beliau kepada orang yang datang kemudian duduk di waktu sholat Jumat. Sholat bisa dipahami, ya. Nah inilah yang menguatkan pendapat mu'allif bahwasanya tahiyatul masjid itu hukumnya wajib. Idza uqimatis shalatu fala shalata illa al-maktubah. Selanjutnya, ketika sudah iqamah, ketika orang masuk ke masjid ternyata sudah iqamah, apakah dia harus tahiyatul masjid? Maka jawabannya tidak. Fala shalata illa al-maktubah. Ketika sudah iqamah, maka tidak ada sholat kecuali sholat berjamaah bersama imam. Ya. Sebagian ulama mengatakan ini untuk menampakkan pemandangan kaum muslimin bahwasanya mereka itu berjamaah, mereka itu bersama. Ya, tidak sebagian berjamaah, sebagian sholat sendiri tidak. Ya. Itu diantara hikmah yang disebut oleh sebagian para ulama. Sampai di sana ada kaidah. Terkadang kita harus meninggalkan qaul yang rajih. Qaul rajih itu pendapat yang kuat. Ketika di situ ada maslahat ikhtilaf, atau yang persatuan. Kalau seandainya kita lebih mengutamakan qaul yang rajih tapi mendatangkan apa? Perselisihan. Ya. Maka pada saat itu kita tinggalkan qaul yang rajih itu untuk ikhtilaf, persatuan. Dan ini ada kaidah. Kita lihat di sini dalil dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza uqimatis shalatu fala shalata illa al-maktubah." Ketika telah diiqamati, maka tidak ada salat kecuali salat maktubah, yang maksud salat fardhu. Ya, kalau begitu orang datang ke masjid iqamah berarti tidak langsung dia bersama dengan jamaah salat maktubah.
Dan sebagian ulama mengatakan dia sudah masuk ke dalam keumuman sabda Nabi SAW, ya, mengerjakan tahiyatul masjid. Ya, jadi sholatnya dia berjamaah itu sudah mencukupi dari tahiyatul masjid. Ini yang dikatakan oleh para ulama. Kemudian dari Malik bin Buhaina radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah SAW ra'a rajulan, sesungguhnya Rasulullah telah melihat ada seorang laki-laki waqad uqimatis shalah, dan salat sudah diiqamati, yusalli raka'atain, orang itu tetap salat 2 rakaat, sudah iqamah, orang itu masih salat 2 rakaat. Ini salat sunnah. Falamma sarafa Rasulullah SAW la tabihin nas, ketika Rasulullah sudah selesai salat, la tabihin nas, maka manusia pun, la itu maknanya ijtama'u haulah, manusia berkumpul mengelilingi orang itu. Manusia berkumpul mengelilingi orang itu. Wa qala lahu Rasulullah SAW, dan Rasulullah bersabda kepadanya, as-subha arba', apakah sholat subuh kamu 4 rakaat? As-subha arba' diulang 2 kali. Nah, hadis ini menjadi dalil bahwasanya tidak ada sholat sunnah setelah iqamah. Perintahnya adalah untuk bergabung berjamaah. Selanjutnya mari membahas tentang keutamaan bagi orang yang bersegera mendatangi azan kemudian yang mendapatkan takbir bersama imam, yakni takbiratul ihram bersama imam. Berkata ma'alif fadilatul idraki takbiratul ihram ma'al imam, keutamaan mendapati takbiratul ihram bersama imam. Dan ini menjadi targhib bagi kita ikhwan, ya, agar kita berupaya bersegera mendatangi sholat berjamaah. Dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla lillahi 40 yawman, siapa yang salatnya lillah, yakni ikhlas karena Allah Ta'ala, 40 yawman, selama 40 hari, fi jama'atin, di dalam jamaah, yudrikut takbiratul ula, ia mendapati takbir yang pertama, maksudnya takbiratul ihram, kutiba lahu bara'atani, maka dituliskan baginya 2 bara'ah. Bara'ah itu berlepas diri. Yang pertama bara'atul minan nar, dituliskan baginya bahwasanya dia itu telah berlepas dari neraka atau terbebas dari neraka. Yang kedua bara'atun minan nifaq, dan dia telah berlepas dari munafik. Ya. Ini keutamaan bagi mereka yang selama 40 hari berjamaah dan tidak ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Nah, dan ini cukup bagi kita sebagai targhib, ya, motivasi. Dan di sana masih ada sejumlah nas tentang keutamaan berjalan menuju sholat berjamaah. Baik. Selanjutnya berkata mu'alif, man ja'a wa qad faradha al-imam, orang yang datang ke masjid untuk berjamaah ternyata imam sudah usai, datang ke masjid sudah selesai. Dari Sa'id bin Musayyib, seorang imam tabi'in, menantu dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala, salah satu pembesar dari 7 fuqaha atau 7 fuqaha Madinah. Sa'id bin Musayyib rahimahullah ta'ala, beliau berkata, hadara rajulan min al-ansari al-maut, telah hadir kepada seorang laki-laki dari Ansar, yang dimaksud di sini adalah seorang sahabat. Hadir kepadanya al-maut, kematian. Maksudnya adalah
menjelang wafat. Ya, kita bisa bahasakan pada seorang laki-laki dari Ansor sedang sakaratul maut. Ya. Faqala, lalu orang ini berkata, yakni ini sahabat ya. Inni muhaddithukum haditsan ma uhaddithukumuhu illa ihtisaban. Orang ini berkata sebelum beliau wafat, radhiyallahu ta'ala, sesungguhnya akan menceritakan kepada kalian satu hadis. Tidaklah aku akan menceritakan kepada kalian hadis itu kecuali karena ihtisab, mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi sahabat ini sampai menjelang wafat saja dia berupaya untuk menyampaikan ilmu dan dia mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dimaklumi sejumlah nas dari Al-Quran dan Sunnah tentang keutamaan orang yang mengajarkan kebaikan. Sami'tu Rasulullah SAW yaqulu, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, idza tawadda'a ahadukum, apabila salah satu di antara kalian wudu, fa ahsana al-wudu, kemudian dia memperbagus wudunya, yakni wudu dengan sempurna. Ya. Di antaranya tidak berlebihan dengan menggunakan air, tidak terburu-buru ketika berwudu. Dia menggosok anggota wudunya dengan sempurna. Summa kharaja ila shalah, kemudian dia keluar menuju salat, yakni pergi menuju masjid untuk salat berjamaah. Lam yarfa' qadamahu yumna, tidaklah dia mengangkat telapak kakinya yang kanan, illa kataballahu azza wa jalla lahu hasan, kecuali Allah tuliskan untuknya kebaikan. Dia angkat kaki kanannya, Allah tuliskan satu kebaikan. Walam yadha qadamahu yusra, dan tidaklah ia meletakkan telapak kaki yang tinggi, illa hattallahu azza wa jalla anhu sayyi'an, diangkat kaki kiri sebelum diletakkan Allah hapuskan untuknya satu kesalahan atau satu keburukan. Ya. Falyuqarrib ahadukum aw liyub'id. Kalau demikian, hendaklah salah satu di antara kalian pilih, dia mau langkahnya dibikin pendek-pendek atau dibikin panjang-panjang. Kalau langkahnya pendek berarti pahalanya semakin banyak. Karena kita dengar dari hadis tadi, satu langkah kaki kanan apa tadi dituliskan kebaikan, yang kiri dihapuskan kesalahan. Kalau kita banyak langkahnya tidak panjang-panjang, berarti semakin banyak kebaikannya. Fa'in atal masjid, jika ia telah datang ke masjid, fasalla fi jama'atin, lalu dia salat dalam jamaah, ghufira lahu, maka diampuni baginya. Dia datang ke masjid salat jamaah, diampuni. Yani dia dapat jamaah bersama imam. Kita bisa katakan atau bisa kita katakan dia mendapati takbiratul ihram bersama imam, diampuni dosanya. Fa in atal masjid, kalau dia datang ke masjid, waqad sallu ba'da, dan jamaah telah salat sebagian, wa baqiya ba'dun, dan masih ada sebagian rakaat yang dia dapati, salat ma'adruknya, dia salat apa yang dia dapati, wa atamma ma baqiya, kemudian dia bangkit dan menyempurnakan apa yang tersisa, yakni dia masbuk, terlambat dari imam beberapa rakaat, kemudian dia sempurnakan. Karena dari maka ia pun demikian. Artinya meskipun dia terlambat, yang kemudian dia sempurnakan sholatnya, dia juga dapat ampunan Allah Ta'ala. Ghufira lahu, diampuni juga. Fa in atal masjid, jika dia datang ke masjid, waqad shallu, dan mereka telah salat, fa'atamma salata, kemudian dia sempurnakan salatnya, kana kadzalika, maka ia pun demikian keadaannya. Maksudnya diampuni. Jadi hadis ini didatangkan oleh mu'alif sebagai
penjelas bagi kita bagaimana kalau orang datang ke masjid ternyata sudah muslim. Pahalanya apa tadi? Tetap mendapatkan ampunan. Datang di awal waktu dapat takbiratul ihram, imam dapat ampunan, di tengah-tengah kemudian dia sempurnakan sebagian rakaatnya dapat ampunan. Begitu pula dia datang setelah usai sholat, dia sholat sendiri sempurna juga hadalika. Keutamanya dapat ampunan. Ini selama dia berniat untuk menghadiri sholat jamaah dan tidak tafrik, tidak apa namanya, mengabaikan untuk bersegera. Tapi kalau tafrik ya tentunya berbeda. Datangnya nunggu kalau sudah usai. Nah ini tentu tidak dapat seperti ini ya, tidak dapat pahala seperti ini. Baik. Wa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala, dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fa ahsana wudu'ahu, siapa yang wudu kemudian dia menyempurnakan wudunya, thumma raha, kemudian dia pergi, fa wajada an-nas, kemudian dia mendapati manusia qad shallu, ternyata manusia sudah sholat, yakni datang ke masjid sudah selesai, a'tahu Allah azza wa jalla mithla ajri man shallaha wa hadaraha, maka Allah akan memberikan kepadanya seperti ganjaran orang yang sholat sholat berjamaah dan menghadirinya secara berjamaah. Ini dari sisi pahala. Tapi kalau dia sholat sendiri di masjid, kalau dari sisi fikihnya dia dikatakan sholat munfarid. Tetapi karena niatnya sholat berjamaah, dapat pahala berjamaah. Ya. Tidak dikatakan si fulan telah sholat berjamaah, enggak, karena dia sholat sendiri di masjid. Datang ke masjid sudah selesai. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Tidak mengurangi hal itu dari pahala mereka sedikit pun ya. Ini keutamaan orang yang datang ke masjid terlambat, tetapi dia memiliki niat untuk meraih pahala salat berjamaah. Terlebih dalam hadis disebutkan dalam Arba'in Nawawiyah itu ya, Arba'in Nawawiyah. Jadi orang yang meniatkan kebaikan, belum dia mengamalkan kebaikan itu, atau karena ada sesuatu yang menghalangi, itu sudah tertulis hasanah, kebaikan. Kalau dia melakukannya, maka dilipatkan kebaikan itu sampai 10, bahkan sampai 700, atau sampai atasan katsirah, lipatan yang sangat banyak. Maka ini pentingnya apa? Niat. Pentingnya niat. Nah. Dan ketika kita membaca atau mendengar hadis-hadis yang menyebutkan besar pahala, ini justru membuat kita untuk tertarik dan semangat beramal dan beramal. Sebagaimana para sahabat, sejumlah sahabat datang kepada Nabi, pertanyaannya, amalan apa yang Allah cintai, amalan apa yang Allah Ta'ala yang paling utama di sisi Allah Ta'ala. Ini menunjukkan bisa para sahabat itu berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Jika ada seseorang melihat keutamaan-keutamaan, kemudian dia sudah mengamalkannya, tapi setelah itu kemudian dia futur misalnya, saya kan pernah sholat ini, saya pernah. Nah ini keliru. Ini menunjukkan bahwa saja tidak memahami maksud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memberikan berita tentang keutamaan amal atau pahala yang besar. Ya, barangkali antum pernah dengar sebagian orang yang berangkat ke Baitullah yang mengetahui satu rakaatnya berbanding dengan 100.000 rakaat di selain Masjidil Haram, ya kan? Di sana dia sholat, tapi begitu pula merasa sudah banyak pahalanya, akhirnya dia futur. Nah, ini salah.
Seperti itu tentu tidak benar. Terlebih kalau kita melihat perjalanan kita setelah kita mati itu perjalanan yang sangat jauh dan panjang. Bahkan lebih lama dari perjalanan ketika kita hidup di dunia. Misalnya kita bisa hitung sebagai dalam hadis, umur umat ini antara 60 atau 70 misalnya. Bagaimana dengan manusia setelah dikuburkan? Ya. Ini belum sampai nanti di waktu Allah membangkitkan mereka. Allah biarkan mereka di masa dalam waktu yang juga lama. Ya. Maka kita butuh banyak amal ya. Sebagaimana pendahulu kita pun telah memberikan keterangan tentang ini. Kita lanjutkan di sini. Berkata mu'allif ad-dukhulu ma'al imami ala ayyi halin kana. Sekarang beliau membahas tentang ad-dukhul ma'al imam. Kita tetap harus masuk bersama imam. Jadi sholat bergabung bersama imam dalam kondisi apapun. Artinya ketika seseorang masuk ke masjid, ternyata imam sedang sujud, maka dia harus langsung ikut sujud. Tetapi kalau diperhatikan, dia harus memulai dengan takbiratul ihram. Jadi dia takbiratul ihram dulu. Karena takbiratul ihram itu adalah rukun. Apabila ditinggalkan, sholatnya tidak sah, harus diulang dari awal. Misalnya ada seorang masuk ke masjid, imam sudah sujud, maka dia harus baca takbir dulu. Allahu Akbar. Sebagai ulama yang paling afdal adalah takbir lagi untuk sujud. Ini takbir pertama takbiratul ihram, takbir keduanya namanya takbir intiqal, berpindah untuk mengikuti imam sujud. Ya. Jangan sebagaimana sebagian orang awam masuk ke masjid, imam sedang sujud, dia tunggu sampai imam berdiri. Ini keliru. Ya. Akan tetapi kita lihat nanti bahwasanya ketika kita bersama imam sujud, maka kita tidak mendapatkan satu rakaat itu bersama imam. Nanti kita akan lihat bagaimana seseorang itu bisa mendapatkan satu rakaat bersama imam. Dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dan sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, keduanya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ata ahadukum as-salata wal imamu ala halin falyasna' kam yasna'u imam. Sabda Nabi SAW, apabila salah satu di antara kalian datang ke tempat sholat berjamaah, jadi mendatangi sholat jamaah, wal imamu ala halin, sedangkan imam berada di dalam satu kondisi, imam sedang i'tidal atau sedang sujud, maka kata Nabi, falyasna' kam yasna'u imam, maka hendaklah ia melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh imam. Nah, hadis ini ya memerintahkan kita untuk masuk bersama imam apapun kondisinya. Ya. Selanjutnya, mata yu'tadu bi rakaat. Kapan ia terhitung sebagai rakaat? Ya, kalau kita masuk bersama imam, kapan kita mendapati rakaat bersama imam itu? Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah SAW, idza ji'tum ila sholati wa nahnu sujudun. Apabila kalian datang ke sholat, sedangkan kami dalam keadaan sujud, fasjudu, maka sujudlah kalian. Wala ta'tadduha, wala ta'udduha syai'an. Dan kalian jangan menghitungnya sebagai rakaat. Jadi kalau datang ke masjid, jamaah sedang sujud, kita ikut sujud. Tetapi tidak dihitung rakaat. Wa man adraka raka'atan, dan siapa yang dia mendapati rukuk, satu rukuk, faqad adraka shalah, maka berarti dia telah mendapati salat. Yang dimaksud di sini, kapan seorang mendapati satu rakaat, yaitu ketika dia mendapati rukuk bersama imam. Tapi para ulama memberikan tambih peringatannya. Kapan seseorang itu dikatakan mendapatkan rukuk bersama imam? Para ulama menegaskan ketika
ia takbir, ya takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar. Kemudian dia takbir lagi, itu yang paling afdal, Allahu Akbar untuk ruku. Nah, ketika dia ruku, dia membaca minimal 1 kali zikir ruku, yaitu Subhana Rabbiyal Azim atau bisa dicatat wa bihamdi. Dan posisi imam masih itu minimal. Nah, di saat itulah dia dikatakan mendapati rukunya imam. Adapun misalnya orang takbir kemudian ruku, ternyata imam berdiri. Ya, takbir ruku imam sami Allahu liman hamidah, maka ini tidak terhitung dia mendapati ruku bersama imam. Maka pada saat itu dia tidak menghitung 1 rakaat bersama imam. Insyaallah wadah bisa dipahami sudah. Nah, selanjutnya man raka'a duna shaf. Man raka'a duna shaf. Seseorang ruku sebelum masuk shaf. Ini masih jarang deh. Misalnya ketika kita masuk masjid, ternyata imam sudah ruku. Nah, kita belum di shaf. Maka disunahkan bagi kita untuk takbiratul ihram, kemudian takbir lagi ruku. Begitu kita ruku, kita membaca tasbih, tumaninah, Subhana Rabbiyal Azim, kemudian kita jalan sambil posisi ruku. Ya, masuk ke dalam shaf. Itu adalah bagian dari sunnah. Sepertinya ini masih sangat jarang ya. Kalau di masjid umum atau akan dianggap aneh. Baik. Hadisnya dari Abi Bakrah radhiyallahu ta'ala annahu intaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raqib. Bahasanya beliau sampai kepada Nabi sedangkan beliau dalam keadaan ruku. Jadi dia sampai salat berjamaah, ternyata Nabi sedang ruku. Faraka, maka dia pun langsung ruku. Qabla ayasila ila shaf, sebelum dia masuk ke shaf. Jadi dia di depan masjid, ternyata Rasulullah sudah ruku. Dia langsung ruku. Padahal belum masuk ke shaf. Fadzakara dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu seusai itu dia sebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya dia tadi ruku, kemudian dia jalan masuk ke shaf. Apa kata Nabi? Zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Semoga Allah Ta'ala menambahkan kepada hirs, yaitu semangat lagi, semangat untuk mengikuti salat jamaah. Tapi kata Nabi wa la ta'ud, jangan kamu ulangi lagi. Nah, di sinilah yang ada perbincangan di antara ulama. Tetapi pendapat yang rajih insyaallah, yang dimaksud jangan diulang lagi itu adalah kata para ulama ketergesaannya itu. Tergesa-gesanya itu bukan larangan untuk ruku kemudian masuk shafnya, itu tidak. Karena sahabat ini dia tergesa-gesa, makanya yang dilarang lagi adalah tergesa-gesanya. Dia tetap sakinah dan waqar, harus tenang dan mulia. Ya, ini yang pertama. Kemudian kita lihat penguat dari yang lainnya, dari Atha annahu sami'a Ibnu Zubair. Bahwasanya Atha bin Abi Rabah ini rahimahullah ta'ala telah mendengar dari Ibnu Zubair. Abdullah bin Zubair, sahabat ya, lahir di tahun pertama hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kota Madinah. Abdullah bin Zubair, putra dari Zubair bin Al-Awwam. Atha mendengar Ibnu Zubair di atas mimbar yaqul, berkata, "Idza dakhala ahadukum al-masjid wa nasu ruku'un." Ketika salah satu dari kalian masuk ke dalam masjid sedangkan manusia dalam keadaan ruku, yakni salat berjamaah, ternyata jamaahnya sudah ruku. Falyarka, maka adalah salah satu kalian itu dia ruku sudah. Hatta yadkhula, sampai kemudian dia masuk ke dalam shaf. Ya. Summa yadibba rak'at hatta yadkhula. Saya salah. Sampai dia masuk ke dalam salat berjamaah. Jadi dia ruku, berarti dia sudah masuk berjamaah bersama imam, mengikuti imam ruku. Summa yadibba rak'at. Kemudian dia berjalan ya, dalam keadaan ruku hatta yadkhula fi shaf, sampai dia masuk ke dalam shaf. Fa inna dzalika sunnah, karena sesungguhnya itu adalah sunnah.
Ya, ini setelah wafatnya Nabi SAW, menunjukkan bahwasanya apa yang dilakukan Abu Bakar itu dilakukan oleh para sahabat setelah Nabi wafat. Bisa dipahami tidak ini? Bisa soalnya? Karena ya, ketika Abdullah bin Zubair berbicara di hadapan kaum muslimin itu setelah Nabi wafat, dan itu didengar oleh seorang pembesar tabi'in atau Bilal Rabah. Bagian dari sunnah adalah ketika orang masuk masjid, jamaah sudah rukuk, maka dia segera rukuk, kemudian dia masuk ke dalam sholat. Berarti larangan Nabi kepada Abi Bakar itu adalah larangannya tergesa-gesanya, bukan larangan rukuk kemudian masuk ke dalam sholat. Kemudian dari Zaid bin Wahab, beliau berkata, "Kharajtu ma'a Abdillah." Aku telah keluar bersama Abdullah, yakni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Min darihi, keluar dari rumahnya ila masjid menuju masjid. Falamma tawassatna al-masjid, maka ketika kami sudah berada di tengah-tengah masjid, raka'a al-imam, ternyata imam rukuk. Fakabbara Abdullah, maka Abdullah pun bertakbir, wa raka'a, dan ia rukuk, wa raka'tu ma'ah, aku pun ikut rukuk bersama beliau. Jadi seorang tabi'in yang bernama Zaid bin Wahab ini mengikuti gurunya. Ya. Summa masyina, kemudian kami pun berjalan dalam keadaan rukuk. Hatta tahina ila shaf, sampai kami berada di shaf. Hina rafa'al qawmu ru'usahum, ketika kaum itu mengangkat kepala-kepala mereka. Jadi mereka rukuk, berjalan, masuk di shaf, kemudian orang-orang mengangkat kepala mereka, dan Abdullah bin Mas'ud bersama Zaid bin Wahab ikut mengangkat kepalanya. Falamma qadha imam shalah, ketika imam sudah selesai sholat, qumtu, aku berdiri lagi. Yani Zaid bin Wahab ini menganggap dia tidak mendapatkan rakaat bersama imam, karena dia rukuk dan berjalan menuju sholat. Wa ana ara anni la udrik, aku berpandangan bahwa aku tidak mendapati rukuknya imam. Fa akhadha Abdullah, kemudian Abdullah saja itu Abdullah memegang biadi tanganku, wa jalasani, dan beliau menyuruh duduk. Ketika Zaid bin Wahab berdiri, dipegang tangannya, disuruh duduk. Summa qala, kemudian Abdullah berkata, innaka qad adrakta, kamu sudah dapat rukuk bersama imam. Nah, hadis ini atau asar ini menguatkan tentang sunnah bahwasanya rukuk kemudian berjalan menuju shaf. Ya. Selanjutnya, mayyu'maru bihi imam min at-takhfif. Apa yang diperintahkan dengannya? Seorang imam itu ada aturan. Syariat memberikan aturan kepada seorang imam. Apa itu? Takhfif, yaitu memperingan sholatnya, supaya tidak membuat jamaah lari dari masjid. Jadi kalau imamnya baca surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir, nanti jamaahnya hilang. Nah, seperti itu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif." Sabda Nabi SAW, apabila salah satu di antara kalian sholat, yakni mengimami manusia, maka hendaklah peringan, diringankan sholatnya. Fa inna fihim ad-dha'ifa, karena sesungguhnya di mereka ada orang yang lemah, was-saqima, ada yang sakit, wal-kabira, ada yang sepuh atau tua. Fa idza shalla li nafsihi, maka ketika dia sholat untuk dirinya sendiri, falyutawwil ma syaa, silahkan dia mau perpanjang sholatnya apa yang dia mau. Ya, jadi hadis ini ya jelas bagi kita bahasanya seorang imam itu harus murah atau memperhatikan keadaan makmum, melihat kondisi makmum. Ketika di belakang ada orang sepuh, ada
Apa misalnya orang yang kurang sehat, apalagi ada musafir misalnya, maka dia memperingat sholat. Selanjutnya italatul imam ar-rak'ata al-ula. Hendaknya imam itu memperpanjang di rakaat yang pertama. Di antara hikmahnya kata para ulama agar memberikan kesempatan kepada makmum yang masih terlambat, dia bisa mendapatkan rakaatnya imam. Ya. Dari Abi Sa'id, beliau berkata, laqad kanat salatu dhuhri tuqam. Sungguh salat zuhur telah ditegakkan. Fayadhabu dhahibu ila al-baqi fayaqdi hajatahu. Lalu ada orang yang pergi ke Baqi, ya, Baqi, tanah lapang. Kalau sekarang Baqi al-Mafat ya, menjadi pemakaman. Fayaqdi hajatahu, dia membawa hajat. Jadi BAB ya. Sumaya tawadhu, kemudian dia berwudu. Sumaya kemudian dia datang lagi. Wa Rasulullah SAW fi rakaat ula. Ternyata Rasulullah masih ada di rakaat yang pertama. Mimma yuqawiluha, karena beliau memanjangkan rakaat utamanya. Nah ini menjadi dalil bahwasanya imam hendaknya di rakaat pertama itu dipanjangkan. Jangan dibalik ya. Rakaat pertama pendek, rakaat keduanya yang panjang. Selesai Fatihah, rakaat pertama baca surat Al-Ikhlas, rakaat kedua baca surat Al-Mulk misalnya. Ya, salah. Nah, kata para ulama hikmahnya adalah agar memberikan kesempatan bagi makmum yang masih terlambat agar bisa mendapatkan rakaat pertama bersama imam. Wallahu ta'ala alam. Ya, kita dengarkan azan dulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil din. لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد اللهم Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Baik. Selanjutnya wujubu mutaba'atil imami wa hurmatu musabaqatihi. Kewajiban untuk mengikuti imam dan haram mendahului imam, ya. Dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innama ju'ila al-imam liyutamma bihi." Sesungguhnya imam itu dijadikan tidak lain kecuali hanya untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbir. Maka ketika dia bertakbir, bertakbirlah kalian. Jadi setelah imam Allahu Akbar bertakbir, baru kita mengikuti. Wa idza sajada, ketika imam telah sujud, jadi ketika perhatikan imam sudah di posisi sujud, yakni meletakkan anggota sujudnya di tempat sujud, fasjudu, lalu kita ikut sujud. Wa idza rafa'a farfa. Ketika imam berdiri maka kita baru mengikut berdiri. Ya, hadis ini menjadi dalil wajibnya mengikuti imam. Kemudian dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam ayaj'alahu Allah ra'sahu kasahimar." Tidakkah salah satu di antara kalian takut ketika ia mengangkat kepalanya sebelum imam, Allah akan menjadikan kepalanya seperti kepala keledai. Atau yaj'alallahu suratahu surata himar, atau Allah akan menjadikan bentuknya itu seperti bentuk keledai. Nah, ini menjadi dalil tentang wajibnya untuk mengikuti imam tidak mendahului. Sebagaimana mengatakan seandainya toh kita mendahului imam, sanggupkah kita mendahului salam sebelum imam? Tentu tidak bisa, ya kan? Maka buat apa kita mendahului imam? Ini nggak ada faedahnya. Nah, tetap salamnya harus setelah imam ya. Baik.
Dan ini perlu diperhatikan terkait dengan bagaimana kita memperhatikan imam. Kita tunggu sampai imam itu berada di satu rukun, kemudian kita ikuti. Jangan terburu-buru untuk mengejar imam. Sebagaimana yang kita lihat pemandangan ini di kebanyakan masjid, makmumnya cepat-cepat ingin mengejar. Padahal kata para ulama seperti kita katakan, mereka tidak akan berani untuk salam sebelum imam. Maka tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya. Kemudian man ahaku bil imam. Sekarang kita akan membahas siapa sih orang yang paling berhak untuk menjadi imam ya. An Abi Mas'ud Al-Ansari, dari Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imamnya kaum adalah yang paling aqra' terhadap kitabullah. Sebagian ulama mengatakan aqra' di sini adalah yang paling bagus bacaannya dari sisi tajwidnya. Begitu pula yang paling banyak hafalannya. Ya, setelah bacanya bagus, hafalannya yang paling banyak. Bagaimana kalau seandainya yang satu hafalnya banyak tapi ternyata kurang sempurna tajwidnya, yang satunya lagi tajwidnya bagus tapi hafalannya tidak lebih banyak? Maka yang dikatakan Syekh Shalih Fauzan, diutamakan yang tajwidnya bagus, terlebih yang suaranya bagus, karena ini akan menambah kemujizatan Al-Quran. Ya, ini kalau ada seperti ini. Tapi sebagian ulama juga berpandangan bahwasanya dimaksud dengan aqra' di sini adalah yang paling afqah, yang paling punya fikih terhadap sholat. Karena kebutuhan orang terhadap fikih sholat dengan qiraah itu lebih banyak fikih sholatnya. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Jadi yang dimaksud adalah orang yang paling paham tentang fikih sholat. Kalau seandainya lupa apa yang harus dilakukan, misalnya, fa'in kanu fil qira'ati sawa'an fa'alamuhum bisunnah. Jikalau mereka dalam qira'ah itu sama, maka yang paling tahu tentang sunnah. Fa'in kanu fi sunnati sawa'an. Jikalau tentang sunnah mereka sama, fa'aqdamuhum hijrah. Maka yang paling dahulu hijrahnya. Fa'in kanu fil hijrati sawa'an. Jikalau mereka yang dalam hijrah itu sama, fa'aqdamuhum silman. Maka yang paling dahulu Islamnya. Wala ya'ummanna rajulur rajula fi sulqani. Ini penegasan, jangan seseorang itu mengimami orang lain di kekuasaan dia. Ya, meskipun orang itu lebih berilmu. Ya, kalau kita lihat yang kita pernah menyaksikan para masyayikh kita ketika berkunjung di Istiqlal misalnya itu, ya, kita lihat mereka ini tidak menjadi imam, tapi imamnya adalah imam rotib yang ada di Istiqlal, seperti itu ya. Padahal kita tahu para masyayikh kita insya Allah jauh lebih berilmu daripada mereka. Tapi ini hadis Nabi SAW. Wala yaqutu fi baitihi ala takrimatihi illa billah. Dan tidak boleh seseorang itu duduk di rumah seseorang di atas takrimatihi, maksudnya di kursi yang menjadi kekhususan bagi dia. Misalnya ada ruang tamu, biasanya kan yang punya rumah itu duduknya di situ. Maka tidak boleh kita duduk di tempat yang kursi itu biasa hidupnya punya rumah. Ini di antara adab. Bahkan kalau sebagian guru kita dulu, misalnya ada seorang pengajar di majelis ilmu itu, kursi itu biasa diduduki oleh guru kita misalnya. Maka tidak sopan kalau kita duduk di situ. Itu termasuk yang perlu disampaikan oleh para guru kita seperti itu ya. Makanya kalau kita mendengar sebagian masyayikh seperti Syekh Sulaiman misalnya, rahimahullah ta'ala, sekali waktu beliau pernah menceritakan tentang gurunya, kemudian beliau menyebutkan guru saya yang dulu duduk di kursi ini yang sekarang beliau menggantikannya, seperti itu. Jadi ini diantara adab yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau kita bertamu di rumah orang jangan asal duduk. Tapi kita lihat, jangan kita ambil posisi yang
biasa punya rumah duduknya di situ. Ini illa biidzin, kecuali memang diizinkan. Misalnya antum diizinkan untuk di situ ya tafadhal. Wa fi hadzal hadits anna sahib ad-dari wal imam ar-ratiba wa nahwahuma ahaqqu bil imamati min ghairihima illa ay ya'dana lahu. Jadi di dalam hadis ini bahwasanya pemilik rumah, imam ratib, yakni imam yang ditunjuk oleh kaumnya untuk menjadi imam di masjid itu, ya, dan semacam keduanya itu yang lebih berhak untuk menjadi imam dan selainnya, ya. Jadi maksudnya hadis ini kata mu'allif, pemilik rumah, imam ratib itu yang paling berhak, kecuali keduanya mengizinkan. Kecuali keduanya mengizinkan. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, ini berdasarkan sabda Nabi, wala ya'ummanna rajulur rajula fi sultanihi. Tidak boleh seorang mengimami seseorang di kekuasaannya. Sebagian para ulama ya memberikan tamtsil. Siapa yang menjadi imam setelah Rasulullah SAW wafat di Masjid Nabawi? Abu Bakar. Padahal yang paling akrab siapa? Ubay bin Ka'ab. Rasulullah menyebut dalam hadis, Ubay itu adalah akrab di kitabillah, yang paling hafal. Nah ini juga menjadi dalil, ya. Menjadi dalil, saya ulang lagi, ini menjadi dalil bahwasanya, saya tarik ke ibu, sabda Nabi SAW, ya umul qaum akrab di kitabillah, yang menjadi imamnya kaum itu adalah akrab terhadap kitabillah. Maksudnya adalah yang paling hafal. Ulama menjadikan dalil Abu Bakar menjadi imam, padahal di sana ada Ubay bin Ka'ab. Nah, kita lanjut, imam atau sobi. Imamnya anak kecil. Tetapi di sini perlu diperhatikan, yang dimaksud adalah yang mumayyiz, yang sudah tamyiz, mendekati tamyiz 6-7 tahun. Dari Amr bin Salamah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, lamma kanat waqatu ahli al-fath, ketika terjadi pertempuran Fath Mekah, badara kullu qaumin bi islamihi, maka setiap kaum mereka bersegera dengan menyatakan keislamannya. Jadi setelah Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah, kabilah-kabilah berdatangan mendatangi Nabi SAW dan mereka membaiat, yakni menyatakan keislaman mereka. Wa badara abi qaumi bi islam, dan ayahku, kata Amr, yakni Salamah, beliau mendahului kaumku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan keislamannya di depan Nabi. Falamma qadima, ketika bapakku pulang atau datang, qala, beliau berkata, ji'tukum wallahi min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqan. Berkata bapaknya Amr ini, aku datang kepada kalian, yakni berbicara kepada kaumnya, demi Allah, dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqan, yakni kata para ulama, kata Syekh Al-Fauzan, yakni maksudnya Nabi yang benar-benar seorang Nabi. Ya, haqqan itu maksudnya meyakinkan bahwa dia itu Nabi, meyakinkan bahwa dia itu benar-benar Nabi. Faqala, lalu kata Nabi ini berkata, jadi Salamah bapaknya Amr ini berkata, apa kata Nabi? Sallu salata kadza fi hinika. Salatlah kalian salat seperti ini di jam atau di waktu seperti ini. Wa sallu salata kadza fi hinika. Salat untuk salat ini di waktu seperti ini. Fa idza hadaratis salatu falyu'adzin ahadukum. Ketika telah hadir waktu salat, maka hendaklah salah satu dari kalian itu menjadi muadzin. Kata Syekh Shalih Fauzan dalam Syarah Bulughul Maram, ini Rasulullah tidak mempersyaratkan yang muadzin harus orang yang berilmu, tidak. Karena Syekh Shalih Fauzan, untuk muadzin ini Rasulullah tidak mempersyaratkan sebagaimana imam. Ya. Bolehkah anak kecil jadi muadzin? Boleh. Yang penting dia tahu waktu sholat. Orang yang tidak alim gitu, mesti bukan orang yang tahu tentang hukum agama, boleh. Ya. Wal yaqumakum aktsarukum Qur'an. Nah, adapun yang menjadi imam kalian adalah ada persyaratan,
adalah yang paling banyak di antara kalian Quran, jadi hafalannya. Dan ini yang menguatkan pendapat sebagian ulama bahwasanya yang berhak menjadi imam itu adalah yang paling banyak hafalannya. Tetapi kalau ditinjau lagi, mana yang lebih dibutuhkan, fikih sholat atau banyaknya hafalan? Sebagian orang mengatakan, ya tentu fikih sholat itu lebih dibutuhkan. Pada dulu, lalu kaumku pun melihat, falam yakun ahadun aktsara Qur'anan minni. Lalu tidak ada seorang pun yang lebih banyak hafalan Qur'annya daripada aku, yakni Amr bin Salam. Disebutkan dalam riwayat ya. Nah, di sini disebutkan, lima kuntu atalaqa min rukban. Karena aku menjumpai rukban. Rukban di sini orang yang menjadi utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kata rakib, jamaknya rukban. Rakib itu orang yang berkendara. Yakni dia datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menaiki kendaraan atau kafil, rombongan. Jadi ketika datang rombongan itu, aku menjumpai mereka, lalu aku pun menanyakan wahyu yang diajarkan Nabi SAW. Dan kemudian rukban itu mengajarkan Al-Quran kepada Amr bin Salam. Faqaddamuni baina aydihim. Lalu mereka pun mengajukan aku, maksudnya menjadikan aku imam di hadapan mereka. Wa anna, padahal pada saat itu aku ibnu sittin aw sab'i sinin, usianya 6 atau 7 tahun. Nah, ini menjadi dalil bahwasanya sobi, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, harus yang mumayyiz, yang sudah tamyiz ya. Karena di sini 6 atau 7 tahun itu sudah mendekati usia tamyiz. Balik belum? Balik atau belum? Belum balik. Itu boleh menjadi imam. Seperti itu ya. Nah, lanjut. Cukup. Baik, sampai di sini dulu ikhwah. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita taufik untuk ditambahkan ilmu dan Allah berikan kita taufik untuk mengamalkannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.